Pemirsa, tak terasa sebentar lagi kita akan berada di akhir bulan Ramadan. Momen ini harus dimanfaatkan untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar. Namun seperti apa sih pemirsa malam Lailatul Qadar itu? Rekan kami Dinal Apriansyah akan membahasnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari dalam Bingkai Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, kembali lagi bersama saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Momen ini harus dimanfaatkan untuk kita lebih giat beribadah guna mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lantas apa itu malam Lailatul Qadar? Langsung aja kita akan membahasnya bersama Ustadz kita, Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang akrab disapa Uja. Halo Uja, Assalamualaikum, apa kabarnya? Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah Uja. Uja, salah satu yang ditunggu di bulan Ramadan ini adalah malam Lailatul Qadar nih Uja. Seperti apa malam Lailatul Qadar itu Uja? Iya, Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Lailatul Qadar, Allah abadikan dalam Quran yang terus menerus dan hampir semua kita hafal ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa kata Allah dalam ayat ini? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan tahukah kamu apakah itu malam kemuliaan? Lailatul qadri khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Kemudian kata Allah, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat, tanazzalul malaikatu warruh, turun para malaikat dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah pada malam itu sampai terbit matahari, terbit fajar. Nah, malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Siapa yang mendapatkan malam kemuliaan itu, maka dia seperti beribadah 1000 bulan, atau bisa dikatakan lebih kurang 83 atau 84 tahun. Tidak ada jaminan kita dan pemirsa umur sampai demikian. Ketika beribadah di malam itu, pahalanya dihitung seperti beribadah selama 83 atau 84 tahun. Allahu Akbar. Nah, pada ayat keempat surah tadi nih Uja, para malaikat itu kan turun ke bumi untuk melihat muslim di malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara kita untuk semakin giat beribadah di malam Lailatul Qadar ini? Siap, bagus sekali pertanyaannya. Tentunya dengan motivasi-motivasi yang Rasulullah SAW tawarkan dan Allah gambarkan dalam Quran. Pada malam kemuliaan itu para malaikat saja turun. Para malaikat saja melakukan kegiatan pada malam itu sampai terasa sempit ya, pada malam itu. Kenapa? Karena bukan satu malaikat, tatanazzalu alaihimul malaika, turun para malaikat, banyaknya malaikat untuk menyaksikan dan beribadah di malam itu. Nah, bagi kita sangat dianjurkan mencari di 10 malam terakhir, malam-malam ganjil itu. Tapi jangan mencarinya di malam ganjil aja. Ini malam ganjil, aku sholatlah tarawih, besok malam genap. Enggak kayak gitu. Tapi diwaspadai di 10 malam terakhir. Kata baginda Nabi, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang dia mendapatkan atau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan berharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Wallahu a'lam. Terus gimana Uja caranya kita bisa mendapatkan malam keistimewaan itu tadi Uja? Bagaimana caranya biar kita bisa mendapatkan malam keistimewaan itu? Tentunya kita bangun pada malam itu. Kita waspadai, kita jaga-jaga, kita beribadah di malam itu. Makanya kan ada, pernah dengarkan iktikaf 10 malam terakhir Ramadan.
Itu gunanya untuk menjaga malam-malam itu. Tak mungkin sama orang yang tidur sama orang yang beribadah dijaganya mendapatkan pahala. Tak mungkin sama. Makanya 10 malam terakhir Ramadan itu betul-betullah manfaatkan. Kalau iya kita bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Kalau tidak, bagaimana ciri-ciri ketika kita udah mendapatkannya? Aku udah beribadah nih. Apa berubah jadi Power Rangers? Enggak. Tapi bagaimana? Semakin baik akhlaknya, semakin baik hidupnya, semakin taat ibadahnya, semakin gemar dia melakukan ibadah, semakin baik dia sama orang lain. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Berarti ada perubahan-perubahan yang arah yang lebih baik ya Uja ya? Oh iya, tentunya iya. Nah, ciri-cirinya bagaimana kalau malam itu Lailatul Qadar? Rasulullah SAW pernah ajarkan kepada kita, malam itu langitnya cerah dan dia tidak turun hujan. Dan kalau dia panas tak terlalu panas, kalau dingin tak terlalu dingin. Paginya itu nampak matahari terbit dan terbitnya itu sejuk dipandang mata. Dan ketika malam itu malam ganjil misalnya, pas kita melakukan ibadah dan tanda-tandanya sudah kelihatan, insya Allah pada saat itulah kita mendapatinya. Kalau di 11 bulan kita sudah lelah dengan dunia ini, maka di bulan Ramadan itu betul-betullah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wah, semoga kita bisa mendapatkannya ya Uja ya. Oke, yang terakhir nih Uja. Terus gimana amalan-amalan yang bisa dilakukan dalam Lailatul Qadar ini Uja? Siap. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar, tentunya kan kita berjaga-jaga tuh, bisa iktikaf di masjid, kemudian kita melakukan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, beristighfar, baca Quran, berzikir, berdoa. Nah, doa apa yang diajarkan Rasulullah SAW? Nah, pemirsa dan kita semua, doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu, ya Allah, sesungguhnya aku minta maaf, minta ampun kepadamu ya Allah. Intinya dari itu semua dia minta ampun, dia sadarkan dirinya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, enaklah laki-laki Ustaz, nggak ada haid datang bulannya. Bagaimana yang kami perempuan Pak Ustaz ketika kami mendapati malam itu? Jadi Rasulullah kalau dapati malam Lailatul Qadar itu, Rasulullah banguni keluarganya. Ya, karena kan jarak rumah Rasulullah dengan masjid dekat, dibangunkan Rasulullah. Nah, ketika yang dalam keadaan haid, kalau dalam keadaan haid berzikir kepada Allah kan boleh. Yang tak boleh kan ketika dia menegakkan sholat. Mengingat Allah kan boleh, berdoa kan boleh. Tapi kalaupun tidak bagi wanita yang haid, ada kabar baik dari Nabi Muhammad SAW. Karena haid itu, datang bulan itu bukan keinginan perempuan itu, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala menimpa perempuan itu. Bagaimana Ustadz ketika dia, kata Rasulullah, ketika ada wanita yang dalam hidupnya taat terus kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah, kemudian dia haid, gak bisa dia melakukan ibadah itu, insya Allah sepanjang haidnya itu juga dihitung ibadah sebagaimana dia dalam keadaan suci. Wallahu akbar. Oke, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dalam Bingkai Ramadan kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekian program Bingkai Sumatera. Selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.